Halo semuanya, bersama saya di podcast Panas Dikit, Kimia Dikit. Bersama saya Ade yang katanya eksperimen buat 2 mie jadi 1 porsi. Boom. Keren. Dan juga ada ditemani oleh teman saya. Dan gue Dimas. Hari ini kita bakal bahas topik yang hot banget nih. Kira-kira apa ya nih Bel? Kayaknya kita akan kedatangan 3 tamu kita ya. Wih, orangnya ada di belakang. Jadi kita membahas apa nih Bel? Oh, kita membahas apa nih asiknya? Topik kimia yang diajarkan Bu Devi kemarin. Termokimia. Termokimia. Mulai dari konsep dasar, contoh reaksi panas dingin, sampai cara menghitung delta H yang sering bikin siswa mengalami reaksi endotherm. Mendadak dingin. Sakit kepala. Oke. Kalian pasti penasaran siapa 3 orang ini ya kan? Oke. Oke, kita jelaskan kita sambut. sambut dulu orangnya. Yang pertama itu ada Ojan, bagian spesialis konsep kimia. Jadi kalau kita kurang paham tentang kimia tuh nanti ada Ojan ya. Yang kedua, itulah ya. ya. Yang kedua ada Norbert. Ini bagian profesor kayaknya dia nih. Dia bisa menghitung analisis delta H, katanya lebih cepat daripada kalkulator. Dia membakar semangat, bukan membakar rumah. Oke, lanjut kita ke orang terakhir yang pakai apa? Bukan saya nih. Yang bernama Akbar. Jadi sang analisis aplikasi kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita di mapel kimia itu kan ada perlakuan kita di hari-hari kita ya. Oke, lanjut. Oke, ready. Kalau ada panas saya call back in. Agak-agak unik ya tamu-tamu kita hari ini ya guys. Pokoknya tonton terus ya, masa sampai skip ya. Kalau skip nanti rugi, nanti tidak dapat jokesnya. Ilmu udah dapat. Betul. Bentar Mas, pegang ya. Mau minum. Makan. Aus, sakit nih. Jauh kan? Akbar dari mana Bang? Lagi minum Bel. Oh iya. Tamu-tamu kita nih jauh ya. Jauh Akbar ini semua. dari Singkawang. Ojan dari Putus Sibau. Norbert dari Amerika. Amerika. Jauh-jauh. Oke ya, kita lanjut dong ke basic ya Jan. Langsung ya Jan lah. Jan, apa nih basic-basicnya Jan? Apa itu termokimia? apa itu termokimia? Jadi termokimia itu cabang kimia yang mempelajari perpindahan kalor pada reaksi kimia. Jadi intinya reaksi bukan cuma soal perubahan zat, tapi juga berubahnya energi. Berarti kalau gebetan ghosting itu reaksi kimia bukan? Itu reaksi emosional dia. Kalornya bukan pindah tapi hilang. Intinya. Oke, lanjut. Nah, dalam termokimia ini ada 2 komponen yang penting, yaitu dalam sistem ya dan juga dalam lingkungan. Oke, betul. Sistem sama dengan bagian yang sedang dibahas. Contoh, reaksi dalam gelas kimia. Lingkungan sama dengan semua di luar sistem. Termasuk teman-teman yang sibuk foto story. Lagi praktikum katanya, tapi kerjanya cuma selfie. Siapa yang dia guys? Oke, kita lanjut. Akbar, jelaskan dong bedanya endotherm dengan exotherm. Nah, baiklah. Kalau exotherm itu adalah reaksi yang melepas panas sehingga lingkungan jadi lebih panas. Kalau endotherm itu reaksi yang menyerap panas sehingga lingkungan jadi lebih dingin. Contohnya exotherm itu apa, Bang? Contohnya seperti pembakaran kayu, pembakaran bensin. Bahkan kalian yang lihat terus lewat terus langsung panas dingin. Tapi endotherm contohnya proses es batu meleleh, reaksi dalam comeback, dan PR kimia yang bikin dingin semangat hidup. I love you. Masuk. Lanjut. Nah, yang ini nih materi yang paling penting dalam termokimia, Bel. Asli. Ini pasti
kita tanyakan ke profesor dulu ya yang katanya hitungannya ini lebih cepat daripada kalkulator. Ya. Oke, yuk. Nah, ini bagian paling dinanti. Cara menghitung delta H. Kita mulai dari energi ikatan, lalu entalpi pembentukan standar dan contoh perhitungan. Norbert, panggung ini punya kau. Oh, Yes, siap. siap. Kalah. Kelas profesor, Mas. Kelas Profesor minum dulu, minum. Oh, ya, minum. Rotinya dimakan, rotinya dimakan. Kalau ininya kimianya dibuka, apa namanya segalanya, bukunya, Santai aja. kerupuknya dimakan ya. Oke. 1. Delta H menggunakan energi ikatan rata-rata. H2 plus Cl2 sama dengan 2HCl. Energi ikatannya kira-kira H kurang H sama dengan 436 kJ per mol. Cl kurang Cl sama dengan 243 kJ per mol. H kurang Cl sama dengan 431 kJ per mol. Rumus delta H energi ikatan yaitu delta H sama dengan sigma E putus kurang sigma E terbentuk. Nah, itu dia ya. Apa jawabannya? Lanjut. Loh, kalau digambar putus itu energi butuh banyak. Kalau hubungan yang udah nyaman, Bet. sorry ya. Abel nih belasan makan kadang. Hai. Ya lanjut Bet, Ya, lagi Bet. putus itu endot. Lanjut ya. Lanjut, Putus. belum, bukan Bet, bukan. Kita minta korban ya, Bet. Ayo, sabar ya Bet. Fine. Wih. Lanjut, Bet. Lanjut. Energi diputus yaitu H kurang H tambah Cl kurang Cl sama dengan 436 tambah 243 sama dengan 679 kJ. Energi terbentuk yaitu 2 kali H kurang Cl sama dengan 2 kali 431 sama dengan 862 kJ. Maka delta H sama dengan 679 kurang 862 sama dengan negatif 183 Joule. Lanjut Mas. Artinya reaksi eksternal ya. Betul. Karena delta H negatif sama dengan panas dilepaskan. Yang kedua lanjut. Delta H menggunakan entalpi pembentukan standar. Sekarang contoh menggunakan tabel delta H pembakaran F. Agak panas ya, panas ini Bet. Iya, Panas nih Bet. Aduh, udah panas dingin kan. Pasti agak ih, kurangi. nggak boleh masuk materi ini. Misal reaksi CH4 tambah 2O2 sama dengan CO2 tambah 2H2O. Diketahui kilojoule per mol yaitu delta HF CH4 sama dengan negatif 75. Delta HF O2 sama dengan 0. Delta HF CO2 sama dengan negatif 394. Delta HF H2O sama dengan 286. Rumusnya yaitu delta H sama dengan sigma A delta HF produk kurang sigma delta HF reaktan. Wah, sakit kepala aku cowok. Udah mulai pusing nih. Jadi profesor ya. Amin. Oke, Lanjutkan kayak Teki. Bu, nonton ya Bu. Dosen nonton Bu. Kawan-kawan juga nonton ya. Ini saya bersama profesor nih, sakit kepala saya. Itulah. Jauh-jauh dari Amerika soal ini. Wih, jauh-jauh Oke, Amerika. lanjut. Produk CO2 sama dengan negatif 394. 2H2O sama dengan 2 dalam kurung negatif 286 sama dengan negatif 572. Total produk sama dengan negatif 966. Reaktan CH4 sama dengan negatif 75. 2O2 sama dengan 0. Total reaktan sama dengan negatif 75. Maka delta H sama dengan negatif 966 kurang negatif 75 sama dengan 890 kilojoule. Itu hasilnya. Gila, panas banget Bet. Bagus buat masak mie, jadi Bet ya. Ya butuhnya. Kenyang enggak? Pasti kenyang dong. Gila. Ya kalau pakai energi reaksi sebesar itu bukan mie yang matang, kompornya hilang. Top tier lawatan hari ini dari Norbert Adoyo ya. Ya. Kita lanjut lagi. Kita makin mie kok hilang. Oke, kita lanjut ke tamu kita selanjutnya yaitu Akbar Agus Ramadan. Ya. Bar, bagian aplikasinya dong. Gimana nih Bar? Dalam kehidupan sehari Bang. Bingung nih. Siap. Kalau cuma teori doang nih, sakit kepala Kasih saya nih pala, Bang. kita aplikasikan ke kehidupan Oke. kita. Kasih paham Bar. Termokimia itu ada di mana-mana ya. Yang pertama hot pack, reaksi exotherm karena dia panas kan hot. Oh, itu Ya, dia. bahasa Inggris panas kan hot ya. Iya. Kalau cold pack itu reaksi endotherm karena dia dingin.
Selanjutnya pembakaran bensin di motor. Itu reaksi eksotherm besar yang ngasih tenaga supaya motornya bisa berjalan. Oh, iya. Selanjutnya pembuatan es krim tradisional pakai garam es. Karena dia dingin, masuknya ke endotherm dong. Ya. Oh ya, yang bisa muter-muter tuh Bang? Iya. Oh ya. Bahkan nasi dingin yang jadi keras ada proses fisik endotherm di dalamnya. Oh, baru tahu aku ya. Oke. Ilmu. Ini catat ya. Kawan-kawan, ilmu Yang dari nonton nih Akbar catat. Kapan lagi diberi ilmu dari Ya. Akbar kan? Ya, nasi juga dimasak ya nasinya. Nah. Harus masak. Itu kan bukan. Termokimia juga muncul di percintaan kan? Semakin dekat makin semakin panas. Apa ya tuh? Apa ya tuh? Tergantung orangnya deh. Tergantung orangnya. Makin dekat makin dingin. Benar. Itu kan eksothermnya negatif 900%. Apa ya? Koti sama pastor. Oke teman-teman, kita sudah membahas banyak nih, mulai dari konsep dasar yang dijelaskan oleh Ojan, endotherm exotherm, perhitungan energi ikatan yang dijelaskan oleh Norbert Handoyo, dan pembentukan sampai pengaplikasiannya dijelaskan oleh Akbar Agus Ramadan. Intinya reaksi bukan cuma soal zat perubahan tetapi juga energi. Delta H bisa dihitung dengan dua cara, yaitu semua yang ada di kehidupan kita setiap hari. Kalau pusing itu wajar, tapi kalau delta H-nya positif, berarti kamu butuh makan dulu. Iya. Lebih baik makan. Paham. Lebih baik makan Omong-omong. mie 3 bungkus ya. Omong-omong makan nih, makan dulu lah. Kawan-kawan di rumah makan juga ya. Sedap nih. Kata ini. Dan kalau delta hanya negatif, berarti kamu butuh istirahat karena energi kamu kebanyakan lepas. Yang penting jangan eksotherm ke orang yang salah, nanti nyesal. Udah. Apa yang coba? Tahu ya? Tahu ya? Tag orangnya. Cek orangnya. Oke. Sekian dari kami, ini podcastnya panas dikit kimia dikit ini. Oke. Banyak jokesnya ya. Banyak jokes. Harap maklum. Bukan maklum harap. Oke. Apa ya? Oh, kita satu dia mana jelas doang. Pakai kita nih. Oke, sampai jumpa di episode kali ini tentang termokimia. Semoga Keadaan. ilmu yang kami sampaikan ini tersampaikan oleh kalian semua. Nah, betul. Dan hidup kalian selalu dalam keadaan stabil secara entelapsi. Nggak tahu lah itu kimia apa itu. Saya ada sakit kepala nih. Ya. Tangan saya dingin, kepala saya panas. Dadah. Oke, dadah semua. Dadah. Terima kasih buat bintang tamu semua. Oke. Ya kan, monggo dimakan dulu. Ya, monggo makan dulu. Ah, Diminum. semuanya.